Kapal induk mahal, tapi Indonesia punya solusi yang lebih mematikan. Bayangkan sebuah kapal perang raksasa, panjang hampir 200 meter, membawa puluhan pesawat terbang, terlihat garang dan menakutkan. Namun, semua itu dapat dijalankan dengan biaya operasional tinggi hingga menyentuh angka 2 triliun rupiah per tahun. Kapal induk selama ini dianggap sebagai simbol kekuatan militer tertinggi. Amerika punya, China punya, India punya. Dan sekarang, Indonesia mempertimbangkan untuk mengoperasikan kapal induk juga. Tapi ada satu pertanyaan penting. Apakah kapal induk benar-benar solusi terbaik untuk negara kepulauan seperti Indonesia? Atau ada strategi lain yang jauh lebih murah, lebih efektif, dan bahkan lebih mematikan? Masalah utama Indonesia. Indonesia bukan negara biasa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki lebih dari 17.000 pulau. Luas laut lebih besar daripada daratan. Dan berada di jalur perdagangan tersibuk di planet ini. Setiap hari, ribuan kapal melintasi wilayah kedaulatan Indonesia. Dari Selat Malaka, ke Selat Sunda, ke Selat Lombok, hingga ke Laut Natuna dan Pasifik. Masalahnya sederhana. Bagaimana cara mengawasi wilayah seluas ini? Ingat hal ini, satu kapal induk hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu tertentu. Indonesia terlalu besar untuk dijaga hanya oleh satu kapal induk saja. Kapal induk memang kuat. Ia bisa membawa helikopter, drone, dan bahkan jet tempur. Ia bisa bergerak sampai ribuan kilometer. Ia bisa menjadi pangkalan militer terapung. Tapi kekuatan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Biaya operasionalnya bisa mencapai angka 500 miliar hingga 2 triliun rupiah per tahun. Dan itu hanya untuk satu kapal. Problem terbesar lainnya, kapal induk adalah target besar. Ia mudah terdeteksi oleh radar. Ia bisa dilacak satelit. Dan dalam konflik modern, ia sangat mudah diserang dan dihancurkan dengan rudal jarak jauh. Jika kapal induk rusak atau tenggelam, Indonesia bisa kehilangan sebagian besar kemampuan operasional militernya sekaligus dalam waktu yang singkat. Ini disebut single point of failure. Dan dalam strategi militer modern, ini adalah kelemahan terbesar dalam sebuah sistem pertahanan. Menyelesaikan masalah. Solusi baru, pangkalan UAV. Ada solusi lain yang lebih bijaksana, solusi yang lebih murah, solusi yang lebih sulit dihancurkan. Solusi itu adalah pangkalan UAV. UAV atau drone militer bisa terbang selama 24 jam non-stop. Ia bisa mengawasi ribuan kilometer wilayah laut. Ia bisa mendeteksi kapal perang, kapal selam, dan ancaman lainnya. Dan yang paling penting, biaya pembangunan dan biaya operasional pangkalan UAV jauh lebih murah dibanding kapal induk. Dengan biaya operasional satu kapal induk selama 1 tahun, Indonesia sudah bisa membangun puluhan pangkalan UAV. Bukan satu, tapi puluhan. Bayangkan jika Indonesia memiliki 20 pangkalan UAV, tersebar di titik-titik strategis. Di Sabang, mengawasi Selat Malaka. Di Natuna, mengawasi Laut Natuna Utara. Di Makassar, mengawasi jalur perdagangan utama dunia. Di Ambon, mengawasi Laut Banda. Dan di Biak, mengawasi Pasifik Barat. Setiap pangkalan memiliki drone yang siap terbang kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa henti. Tidak seperti kapal induk yang hanya bisa berada di satu lokasi dalam suatu waktu tertentu, pangkalan UAV bisa mengawasi seluruh wilayah Indonesia dalam waktu yang bersamaan dan cukup akurat. Ini disebut distributed defense. Pertahanan yang tersebar, lebih sulit dihancurkan, lebih fleksibel, dan jauh lebih efisien. Keunggulan strategis. Strategi ini memiliki keunggulan besar. Pertama, lebih sulit dihancurkan. Musuh tidak bisa melumpuhkan seluruh sistem dengan satu serangan, karena pangkalannya tersebar di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia. Kedua, biaya lebih murah.
Biaya pembangunan maupun operasionalnya jauh lebih rendah dibanding kapal induk. Ketiga, lebih efektif untuk pertahanan wilayah sendiri. Indonesia tidak perlu menyerang negara lain. Indonesia hanya perlu memastikan tidak ada yang bisa masuk wilayah kedaulatan tanpa terdeteksi dengan akurat. Dan UAV adalah alat yang sempurna untuk itu. Masa depan pertahanan Indonesia. Perang modern telah berubah. Kekuatan tidak lagi diukur dari besarnya ukuran kapal perang, tapi lebih bertumpu pada kemampuan melihat, mendeteksi, dan merespon ancaman secara lebih cepat. Drone, radar, sensor, dan jaringan pangkalan yang tersebar, inilah masa depan pertahanan militer. Dan Indonesia berada di posisi yang sangat ideal untuk mengadopsi strategi ini. Penutup. Kapal induk memang simbol kekuatan, tapi simbol tidak selalu berarti sebagai strategi yang terbaik. Bagi Indonesia, kekuatan sejati mungkin bukan berada di sebuah kapal induk yang besar, tapi berada di puluhan atau mungkin ratusan pangkalan UAV kecil menengah yang secara diam-diam mengawasi seluruh wilayah Nusantara, tanpa terlihat, tanpa henti, dan selalu siap operasi.